wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Tanda Tanya. Tempat kita ngobrolin dunia pendidikan dari sisi yang jarang dibahas. Soal karakter, nilai hidup, dan akhlak yang bukan cuma soal nilai, ulangan, dan juga ranking. Perkenalkan, saya Naila Wardah Fauzia, selaku host di podcast kita hari ini. So guys, hari ini kita akan bahas sesuatu yang sering dianggap bonus, padahal seharusnya jadi prioritas utama. Apa itu guys? Ya benar, pendidikan karakter. Nah, bareng kita sudah hadir Ibu Indri, SPD, guru SD yang punya seabrek cerita tentang suka duga ngajarin anak-anak yang bukan cuma jadi pinter guys, tapi juga jadi manusia yang berkarakter baik. Nah, selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Nela, Alhamdulillah kabar saya baik, sehat. Alhamdulillah Ibu. Terima kasih ya Ibu sudah menjadi narasumber di podcast Tanda Tanya ini. So guys, siap-siap. Karena hari ini kita mau bahas tentang smart is cool but keen is cooler. Oke guys, kita langsung tanya-tanya saja ya kepada Ibu Indri. Nah, Ibu, apa sih sebenarnya makna pendidikan karakter di tingkat SD menurut Ibu? Apakah cuma soal moral atau ada aspek-aspek lain? Nah Mbak Nela, pendidikan karakter itu menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik kita agar kita kedepannya berharap dia akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang beretika, yang jujur, yang peduli terhadap sesamanya. Oh, begitu Ibu. Berarti bukan cuma soal moral aja, berarti ada aspek-aspek lain. Oh, oke Ibu. Kenapa sih pendidikan karakter itu penting dimulai dari SD, bukan nanti-nanti saja? Usia SD itu adalah masa pembentukan dasar kepribadian. Akan lebih mudah kita membentuk, menanamkan nilai-nilai sejak kecil daripada kita harus memperbaiki perilaku buruk ketika dia sudah remaja atau sudah dewasa. Iya Ibu. Nah Ibu, kalau di kelas nih Ibu, biasanya itu nilai-nilai karakternya itu ditanamkan lewat apa aja sih? Apakah lewat mata pelajaran atau apa mungkin yang bisa menanamkan nilai-nilai karakter itu? Lewat mata pelajaran bisa Mbak Nela, kita lewat mata pelajaran bahasa Indonesia ya, contohnya kita ada fabel, cerita binatang. Nah, kita bisa mengambil nilai moral dari situ. Contohnya apa? Tidak boleh sombong, harus peduli dengan teman, tidak boleh meremehkan orang lain, harus membantu orang lain, dan masih banyak lagi. Ada lagi Mbak Nela, pelajaran IPAS, ilmu pendidikan alam sosial. Nah, itu mengajarkan anak-anak untuk peduli terhadap lingkungan, melestarikan lingkungan. Contoh kecilnya membuang sampah di tempatnya, tidak mencabut-cabut bunga di taman. Nah, seperti itu. Berarti lewat mata pelajaran itu juga bisa ya Ibu. Apakah ada kayak kegiatan rutin mungkin bisa menanamkan nilai karakter? Misalnya Mbak Nela, sebelum lewat kegiatan sehari-hari ya, kita biasakan anak-anak sebelum masuk kelas mengucapkan salam, senyum, salam, sapa ya, gitu ya betul. Ibu. Lalu sebelum pelajaran dimulai kita berdoa. Lalu kita mengajarkan anak-anak untuk mengucapkan minta maaf ketika bersalah, mengucapkan terima kasih, ya, permisi. 3S itu ya Ibu. Seperti itu. Lalu ada lagi Mbak Nela, lewat piket. Piket juga bisa Ibu. Iya, kita membentuk jadwal piket. Bagaimana kita mendidik anak-anak karakter anak-anak lewat jadwal piket ini? Anak ini piket hari apa? Nah, dia akan mengingat-ingat, lalu dia akan datang lebih awal di hari
apa dia piket, itu menimbulkan Kedisiplinan. kedisiplinan. Iya. Lalu dia akan belajar bertanggung jawab. Piket itu dia harus membersihkan kelas, Di hari apa? Iya, membuang sampah, Oh. lalu menghapus papan Papan tulis tulis. misalnya, seperti itu. Nah, Ibu, besok kan saya jadi calon guru nih. Iya. Nah, pernahkah sih Ibu menghadapi anak yang sulit diatur? Nah, bagaimana pendekatannya? Tentu pernah ya Mbak Nela, karena anak-anak itu berbeda-beda Oh, karakternya, iya, pasti, berbeda-beda perkembangannya. Ada anak-anak seperti itu. Bagaimana kita sebagai guru kita melakukan pendekatan secara personal Mbak Nela. Kita berbicara dengan tenang, kita berbicara dengan hati ke hati dengan anak tersebut. Oh. Tidak di depan teman-temannya yang Oh. lain ya, karena agar Nanti dia tidak merasa dipermalukan. Lalu kita tanya Mbak Nela, bagaimana perasaannya hari ini? Apa yang membuat dia tidak suka? Apa yang membuat dia marah? Apa yang ingin dia lakukan? Kita tanyakan agar anak itu merasa diperhatikan. Iya. Lalu tidak lupa Mbak Nela, kita libatkan anak itu dalam aktivitas di kelas agar Contohnya anak seperti apa, Ibu? ya, misalnya ayo membantu ibu membagikan membagikan buku buku, kepada iya, teman-teman. Atau juga bisa menyiapkan media pembelajaran yang ada di meja. Kita libatkan agar dia merasa dibutuhkan, Merasa dihargai iya, gitu ya, merasa Ibu. dihargai juga. Yang tidak kalah penting Mbak Nela, kita juga harus memberikan apresiasi. Itu sangat penting banget, Ibu. Ya, dia merasa dihargai, apa yang dia lakukan merasa baik di mata gurunya. Sekecil apapun yang dia lakukan kegiatan positif, kita beri pujian. Kita beri apresiasi. Iya, kita ucapkan Oh. terima kasih. Oh Seperti gitu, itu. Ibu. Berarti pendekatannya seperti itu Iya. ya, Ibu. Itu sangat apa ya, Ibu? Menurut saya sangat ilmu sekali karena saya juga habis ini juga calon guru jadi sangat bermanfaat banget, Iya. Ibu. Nah, Ibu pastikan tantangan terbesar ya Ibu dalam menanamkan karakter. Apalagi Ibu sekarang di era digital, banyak anak-anak itu main gadget, media sosial. Nah, tantangannya terbesar dalam menanamkan karakternya itu bagaimana Ibu? Tantangan terbesarnya ini sudah pasti lebih kompleks anak-anak zaman sekarang daripada zaman dulu, Mbak Nela. Ya, beda sekali ya Ibu. Karena kita sudah dihadapkan dengan perkembangan teknologi. Iya, Ibu. Anak SD sekarang hampir semuanya sudah bisa Bisa main memainkan handphone, gadget ini. gadgetnya. Bagaimana ini? Resikonya apa anak-anak ketika bermain gadget? Resikonya anak-anak bisa meniru perilaku Yang dan ada. perkataan yang buruk yang ada Yang di ada di medsos. Iya, Nah, benar. juga waktu Mbak Nela ketika anak-anak bermain. Nah, interaksi dengan dunia nyata ini lebih Sedikit. lebih sedikit. Jadi dia tidak bermain dengan teman-temannya. Benar. Nah, bagaimana cara kita? Yang pertama adalah kita tetap mengawasi Mbak Nela. Jika di sekolah tidak bisa kita berinteraksi, menjalin komunikasi dengan orang tua di rumah. Sangat berperan penting orang tua mengawasi anak-anaknya untuk bermain gadget, bermain dan membatasi anak-anaknya. Apa yang dia lihat, apa yang dia tonton itu harus tetap dalam pengawasan orang tua. Jadi bukan guru Hanya saja yang guru, mengawasi ya. ya. Peran orang tua itu juga sangat penting Iya, dalam betul. era digital ini. Nah, banyak banget nih orang tua itu kadang fokusnya itu ke nilai ulangan, rankingnya, juara lombanya. Tapi Ibu terkadang melupakan karakter anaknya. Nah, menurut Ibu bagaimana kita dalam menyikapinya? Orang tua kita memaklumi ya Mbak Nela, orang tua itu menginginkan nilai Yang yang terbaik. tinggi, Oh, iya. yang terbaik untuk anaknya, memiliki nilai akademik yang tinggi. Tapi kita harus juga memberikan pemahaman. Kita komunikasikan kepada orang tua, bisa pada saat membagikan rapot. Oh. Kita tidak hanya menyampaikan nilai akademik, tapi kita juga sampaikan bagaimana perkembangan karakter anak di kelas. Misalnya kemarin anak belum berani bertanya, sekarang sudah berani bertanya.
kemarin anak mengerjakan tugas itu masih mencontek temannya, sekarang sudah bisa mengerjakan sendiri. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita sampaikan kepada orang tua agar orang tua, saya yakin orang tua juga bangga kok Mbak Nela, tidak hanya nilai akademisnya tetapi juga perkembangan karakternya itu kita sampaikan, orang tua juga pasti bangga. Bukan hanya itu Mbak Nela, tetapi juga kita bisa menghadirkan orang tua pada saat anak-anak itu melakukan kegiatan di sekolah, misalnya kerja bakti. Orang tua bisa melihat. Nah, kita berbicara secara positif Mbak Nela, tidak menghujat, tidak menyalahkan orang tua. Kita katakan, Bu, seperti ini anak-anak di sekolah bisa menyapu sendiri. Ini akan menjadi kebiasaan yang baik jika diteruskan di rumah. Seperti itu Mbak Nela. Oh, berarti orang tua itu juga, peran orang tua juga penting sekali ya Ibu. Nah, sekarang terakhir nih Ibu, apa sih harapan Ibu untuk sistem pendidikan kita dalam menanamkan karakter untuk generasi masa depan? Harapan saya pendidikan karakter bukan hanya menjadi tambahan, tapi ini adalah bekal hidup anak ke depannya. Bukan hanya hafalan, tetapi menjadi kebiasaan setiap hari yang harus terus-menerus diulang agar melekat di hati anak, menjadi kebiasaan yang baik ke depannya setelah dewasa nanti Mbak Nela. Dan juga saya harap guru-guru diberi kesempatan bukan hanya menaikkan atau memikirkan nilai-nilai akademisnya, tetapi juga pendidikan karakter siswa ini juga harus. Nah, semoga kita nantinya mempunyai penerus bangsa Mbak Nela, anak-anak yang bermoral, beretika, tidak hanya pintar tapi juga jujur, bertanggung jawab dan peduli kepada sesamanya. Jawaban Ibu sangat bagus banget Ibu. Terima kasih ya Ibu Indri atas waktunya dan insight kita hari ini. Ngobrol bareng Ibu ini bikin kita sadar, jadi pintar itu memang hebat, tapi jadi orang baik itu jauh lebih keren. Nah, buat kalian yang lagi dengerin, jangan lupa yuk bareng-bareng jadi bagian dari pendidikan karakter. Dimulai dari di rumah, sekolah, bahkan di podcast ini. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Ingat, smart is cool but keen is cooler. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.